Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kadang kita terperangkap dalam sebuah khayalan bahwa kematian itu hanya akan menjemput mereka-mereka yang telah berusia tua saja. Padahal kematian itu tidak mengenal waktu, dan seringkali manusia selalu menunda-nunda untuk bertobat atas dosa-dosa yang telah dilakukannya, dan menganggap bahwa urusan bertobat bisa dilakukan setelah nanti kita tua. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari perbuatan dosa, baik secara sadar maupun tidak sadar, baik lewat perbuatan ataupun perkataan. Oleh karena itulah kita harus selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menyadari kelemahannya, karena tidak pernah mampu menahan diri untuk berbuat maksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semua Bani Adam pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang segera bertobat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut maka bisa dipahami bahwa kesalahan adalah bagian dari sifat manusiawi. Namun kebaikan sejati adalah ketika kita melakukan kesalahan, maka kita langsung menyadari dan minta ampun kepada Allah. Sebagai umat Islam kita harus yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan akan mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Meskipun dosa kita setinggi langit, yakinlah Allah akan mengampuni dosa kita asalkan kita mau bertobat. Hal ini dijelaskan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalian melakukan kesalahan hingga mencapai langit dan bumi, kemudian kalian bertobat, niscaya tobat kalian akan diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun meskipun Allah adalah Maha Pengampun, jangan jadikan itu sebagai alasan dan pembenaran untuk kita kemudian melalaikan kewajiban kita dan tidak menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Sebagai manusia kita harus sadar bahwa kita adalah hamba yang lemah, bahwa kita tidak akan mampu menghindar dari maksiat. Itulah sebabnya kita harus segera bertobat mulai saat ini, dan jangan pernah menunda taubat kita dengan anggapan karena kita masih muda dan tetap akan sehat di saat tua nanti. Di dalam Al-Quran Allah telah berjanji bahwa Dia akan selalu menerima taubat hamba-hambanya dan akan mengampuni segala dosa, karena Dia adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu diketahui bersama bahwa permohonan doa taubat kita hanya akan diterima Allah sebelum datang dua waktu.
Waktu yang pertama adalah ketika ajal menjemput. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, tidaklah tobat itu diterima Allah bagi orang-orang yang melakukan keburukan, sehingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Tidak pula bagi orang-orang yang meninggal dunia sementara mereka di dalam kekufuran, telah kami sediakan azab yang sangat pedih bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 18. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Tafsir Al-Munir menjelaskan ayat tersebut bahwa diterimanya tobat seorang hamba dan ampunan Allah merupakan nikmat dan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan terjerumus ke dalamnya selama tidak terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Para hamba Allah melakukan suatu kemaksiatan disebabkan karena adanya faktor hawa nafsu dan godaan setan, sehingga mereka pun bertobat sebelum nyawa berada di ujung kerongkongan. Bahkan tobat masih diterima di saat seorang hamba menyaksikan malaikat yang mengambil rohnya. Waktu kedua di mana doa dan taubat seorang hamba tidak diterima lagi ialah ketika hari kiamat tiba. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 158 yang artinya, yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dalam masa imannya itu. Katakanlah, tunggulah, sesungguhnya kami pun menunggu. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa tobat dan iman seseorang yang baru ia lakukan di hari kiamat tidaklah berguna, sebagaimana tidak bergunanya iman Fir'aun ketika baru menyadari kuasa Allah di saat ia tenggelam di Laut Merah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh karena itu hendaknya kita mulai berbenah diri dan bermuhasabah untuk merenungkan kembali hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini. Mulailah kita beristighfar dan meminta maaf pada keluarga, pada kerabat, kepada teman, dan orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti hatinya. Nabi SAW pernah bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku juga bertobat kepadanya sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.